Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ubaikan Inhil. Jangan lupa Bapak Ibu tonton videonya sampai selesai. Ya, setidaknya 3 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Gelombang 1 maupun gelombang kedua, tapi lebih khusus pada gelombang kedua. Kali ini saya akan membahas soal UP. Mudah-mudahan ada yang keluar. Beserta jawabannya ini. Jadi ini terkadang memang soal mengetiknya terlalu cepat, jadi tidak sempat mengedit. Nah, itulah kurang lebih. Ini soal 1 sampai 9 kalau tidak salah. Materi soal 1 tentang materi perkembangan peserta didik. Tentunya ini masuk pada materi pedagogik. Yang pertama, jawabannya juga Bapak Ibu bisa lihat. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Ini kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah pengasuhan dan lingkungan. Masih jawabannya. Soal nomor 3 dan 4. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek yang bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia ini 7 sampai 11 tahun. Masih lagi perkembangan peserta didik. Soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA dan serta IPS sebagai media adalah suatu tahapan perkembangan peserta berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan. Ini jawabannya A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau personal konkret. Ini tentang peserta didik, masih perkembangan peserta didik. Soal nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan emosional. Jadi kemampuan motivasi emosional. Sini jawabannya. Soal nomor 6. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan. Oh, ini dia, sosial emosional jawabannya. Soal nomor 7. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Nah, peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Soal nomor 8 dan soal terakhir untuk modul ini. Di kisi-kisi Bapak Ibu bisa lihat setiap modul itu dibahas beberapa subpoin. Setiap poin rata-rata itu 3 soal. Di kisi-kisi khusus yang guru PAI, yang guru madrasah saya tidak dapat soalnya, jadi sangat mohon maaf. Jika ada saya akan posting secepat mungkin. Soal nomor 8. Peserta didik yang memiliki moralitas benar-benar
internalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan penalaran pasca konvensional. Ini memang berat pedagogi ini. Jawabannya penalaran pasca konvensional. Soal nomor 8. Soal terakhir untuk ini. Nah, ini juga mirip. Individual memandang soalnya berbeda, namun jawabannya sama. Bapak Ibu bisa lihat. Individual memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi disadari sebagai suatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan pengembangan moral pasca konvensional. Itu soal untuk modul perkembangan peserta didik, 9 soal. Semoga bermanfaat dan ada keluar nanti di UP. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.